akan ada fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ini maksudnya fitnah aliran-aliran sesat. Di mana sebab fitnah ini seseorang yang sore-sore itu beriman, besok paginya menjadi kafir. Sore-sore itu ahlus sunnah, besok paginya menjadi sesat. Maksudnya begitu kata para ulama. Gimana cara selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali yang selamat dari fitnah-fitnah itu adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau orang itu hidup bersama ilmu pengetahuan agama, bersama para ulama, para asatid yang memang ahlus sunnah, insya Allah tidak akan terpengaruh. Dan ustadz-ustadz Wahabi di Duri, di Pekanbaru, di Kampar, itu kan sudah ketahuan. Masjid-masjid yang tata cara ibadahnya Wahabi itu ada juga kan di Duri. Kalau dulu semuanya kan seperti di sini, baca kunut, zikirnya nyaring. Sekarang ini dulu itu di Nusantara, di Indonesia, orang sholat subuh baca kunut, habis sholat baca zikir. Kan dulu, semuanya kan begitu dulu. Nah sekarang ini ada apa enggak di Duri yang enggak baca kunut? Kalau jadi imam, ada. Berarti itu Wahabi. Ada yang setelah sholat gak baca zikir, imamnya menghadap ke jamaah, bibirnya gerak-gerak, gak dengar apa yang dia baca. Ada. Hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Nah ini Wahabi, nah pergi, jangan ada di situ. Tapi kalau jamaahnya yang ramai sama dengan kita, imamnya suruh pergi, ganti aja imamnya, ganti. Mengapa? Karena kalau imamnya Wahabi, ini berjamaahnya makruh, gak dapat keutamaan berjamaah. Lebih bagus sholat sendirian masih. Sah, kita bermakmum pada imam Wahabi hukumnya sah. Tapi tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Lebih bagus sholat sendirian. Daripada pahalanya masyarakat rusak, imamnya diganti. Pak Imam, karena Pak Imam ini Wahabi, silahkan cari tempat lain. Kita cari imam yang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu. Itulah hukum buatan Idrus Ramli, made in Idrus Ramli, yang menyatakan bahwa kalau salat di belakang Wahabi itu tidak mendapatkan pahala. Kalau salat di belakang Idrus Ramli dapat pahala. Sekarang kalau dibalik Idrus Ramli itu sebagai ahlul bid'ah, kita berpendapat seperti itu kan bisa juga, bahwa sholat di belakang Idrus Ramli itu hukumnya makruh gitu. Padahal tidak demikian menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diinjak-injak oleh Idrus Ramli. Jadi yusalluna lakum fa in asabu falakum. Jadi mereka sholatlah kalian bersama mereka, jika benar mereka falakum, pahala benar juga dapat mereka. Walahum, dan juga mereka dapat. Wa in akhatu, dan jika mereka salah, falakum wa alaihim. Kalian dapat pahala tetap 27 wa alaihim. Dan dosanya bagi mereka. Jauh. Jadi jawabannya Nabi dengan jawabannya Idrus Ramli itu berbeda jauh. Makanya saya katakan beliau ini klaimnya terlalu berlebihan di dalam memahamkan aswaja dalam pengertian Idrus Ramli. Itu kan aswaja dalam pengertian Idrus Ramli. Kalau kemudian saya berpikir misalnya aswaja dalam pengertian Idrus Ramli itu adalah ahlul bid'ah, dan kemudian saya memposisikan diri sebagai Idrus Ramli, maka saya akan menghukumi apa yang dilaksanakan oleh Idrus Ramli itu pada waktu jadi imam itu makruh. Makruh itu kalau saya mau main-main dalam bidang hukum seperti itu. Jadi hukum itu tidak sebatas itu, Pak Kiai. Mungkin perlu dilihat apa sebab-sebabnya. Kalau hanya simpatis kalau hanya sentimen golongan, ya jangan dijadikan ini ya, jangan dijadikan ukuran pembenaran itu. Ukuran pembenaran mengatakan bahwa kebenaran itu adalah milik Anda. Ini kan seolah-olah Anda pemilik
tunggal kebenaran, yang lainnya salah. Anda mengatakan selain ahlus sunnah itu, oh, hati-hati, sholatnya makruh. Wah, itu luar biasa Anda ini. Jadi pemegang kunci surga yang sesungguhnya itu Anda, seolah-olah begitu. Yang lainnya sudah dipastikan masuk neraka. Ini barangkali ya dari saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ini, yang mengeluarkan fatwa sholat di belakang Wahabi makruh. Padahal sangat bertentangan sekali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau menggunakan hukum nanti begini hukumnya. Kalau mengeluarkan hukum seenak kita itu begini, misalnya ada mensolatkan seorang muslim yang meninggal dunia, hukumnya fardu kifayah. Tetapi apabila seorang muslim tersebut adalah ahlul bid'ah dan pelaku maksiat, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat jumhur ulama, dia boleh disalatkan. Dalam hal ini dikecualikan para pemberontak, perampok, munafik, dan orang-orang yang mati terbunuh atau bunuh diri. Sebagai pelajaran bagi yang lainnya, adapun orang yang munafik tidak boleh disalatkan dengan firman Allah, wala tusallu ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Itu ayatnya ya. Jadi nyata sekali bahwa di belakang orang fasik tidak boleh sholat. Kalau ini misalnya digunakan sebagai dasar alasan kita menghukumi orang lain hanya karena sentimen golongan yang terlalu politis itu, Wahabi, maka akan terjadi setiap orang masing-masing mengambil hukum terhadap kelompok lain. Sehingga saya bisa juga mengatakan bahwa sholat di belakang Idrus Ramli itu hukumnya makruh. Akhirnya seperti itu kalau ingin dilakukan misalnya ya. Sebenarnya Idrus Ramli harus pakai dalil lah kalau mau menerangkan tentang sholat, tentang hukum sholat di belakang Wahabi itu. Jadi nanti akan ada hadis yaitu hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, saling menghukumi sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Subhanakallah, subhanakallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.